Dari SMP-nya melanjutkan SMA-nya bukan di Singapura tapi di Surakarta sendiri. Jadi beliau yang bersangkutan menempuh pendidikan SMA di SMA Santo Yosef Solo selama 2 tahun dan kemudian meneruskan atau pindah sekolah di SMK Kristen Solo juga. Dan disitulah kemudian terjadi missing link ya, missing data, karena sampai dengan hari ini kita tidak pernah tahu apakah dari kedua sekolah menengah atas itu yang bersangkutan mendapatkan ijazah. Sekitar 3 minggu hingga 2 bulan ke depan, nampaknya dunia politik bakalan gayeng kembali. Dan ramainya dunia politik serta medsos itu masih berkaitan topik yang kayak kemarin. Perkara ijazah juga. Ya cuma kali ini ijazahnya beda lagi. Bukan ijazahnya Jokowi, melainkan ijazah wakil presiden kita. Dan masih keluarga Jokowi. Nah, nek ngerembuk ini iki, baru tak acungi jempol kendel tenan ini kalau ngerembuk masalah ijazahnya wakil presiden. Siapa yang angkat isu baru ini? Dia adalah Dr. Tifa yang pertama pengen Begawan sampaikan itu. Atau respon waktu ngerti yang ginian di blow up sama medsos. Aku langsung muni, ini kendel apa nekat ini. Lah Dr. Tifa ini salah satu aktivis yang kemarin juga mempertanyakan ijazahnya Jokowi. Dia yang bersama Roy Suryo mendatangi UGM. Demi apa? Ya demi membuktikan apa yang dia yakini sebagai sebuah kebenaran. Karena ditemukan kejanggalan secara primer awal. Dr. Tifa itu beneran seorang dokter dengan nama lengkap Dr. Tifauzia Tiasuma. Namanya bagus. Lalu Begawan tidak akan pernah meragukan ilmu kedokteran dia. Apalagi mempertanyakan ijazahnya. Nah, kita lebih baik membongkar apa yang disuarakan kali ini. Dia ini ahli saraf nutrisi, namun lebih banyak ngomong tentang politik. Kedel tenan ini. Gelar lainnya adalah MSc, Master of Science. Dan jarang ada perempuan yang beneran berani bersuara keras terkait isu-isu politik. Serta sikapnya itu oposan pada kekuasaan. Wah, gini nih. Kalau lihat daftar 5 inisial yang dilaporkan sama Jokowi ke polisi soal ijazah palsunya. Ijazah palsu. Tentang masalah ijazah. Kayaknya sih nama Dr. Tifa ini ada di antara kelima yang dilaporkan. Kan ada inisial T itu, di antara 4 inisial lainnya, termasuk Roy Suryo sama Rismond Sianipar. Mungkin beberapa Kompolres bertanya-tanya nih, menurut Begawan ki piye toh? Yang kita lihat perkembangannya harusnya. Ini kan baru permulaan, belum kemana-mana. Loh, apakah rekam jejak sekolah Gibran sesuai dengan versi dia atau versi Dr. Tifa? Ya ini monggo. Kita lihat aja ini. Anda kita mau mencermati apa yang disampaikan sama Bu Dokter yang dipertanyakan rekam jejak sekolah wakil presiden kita. Meski nanti ya ujung-ujungnya balik ke ijazah juga. Neng soal Wapres, bukan dokumen ijazah yang diributkan. Asli atau palsu? Bukan. Namun sebenarnya isu ini tahun 2002 pernah diangkat juga, tapi reda. Nah sekarang diungkit-ungkit lagi. Yang ngangkat isu itu Dr. Tifa juga. 3 tahun yang lalu ya Dr. Tifa juga. Dulu saat Gibran disenggol-senggol tentang sekolahnya, masih jadi wali kota. Kakaknya Kaisang merespon tentang keraguan institusi pendidikannya dengan cara dia memposting foto wisuda di luar negeri. Lebih tepatnya itu di Singapura. Gandeng aku duduk ahli pendidikan. Nelisik rekam jejak sekolah kayak ginian iki ya ora gampang. Namun isu ini menarik dikupas karena biar masih hangat-hangatnya. Masalah ijazah Jokowi belum reda, ini ditumpangi dengan masalah rekam jejak ijazahnya anaknya. Sebab kan zamannya lebih maju. Ada catatannya, teknologi juga lebih modern, lebih gampang untuk mengupas sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang palsu atau sesuatu yang asli dalam teknologi yang sekian majunya pasti lebih gampang. Memang mesti kita sadari. Dan Begawan akui omongan perkara meragukan sekolahnya Wapres
aslinya itu lebih berbahaya loh, timbang mempertanyakan ijazahnya Jokowi. Dan kenapa tidak sebelumnya pilih ngungkit atau ngangkat perkara ini? Kenapa sih malah fokus pada ijazahnya Pak Jokowi, tinimbang membuka atau mencari tahu kebenaran sekolahnya Gibran? Nah, nek ini ki, Begawan lebih seneng, lebih menarik dan akan dinamis pemberitaannya. Dalam kalkulasi Begawan, isu ini akan jauh lebih gede gaungnya ini, dibanding sama isu sebelumnya. Selain lebih gede, juga lebih rasional untuk dibicarakan. Karena pejabatnya masih menjabat saat ini. Begawan tidak dalam posisi setuju atau tidak loh, percaya atau tidak, atau ikut meragukan sekolahnya enggak. Sebab mesti cedak Solo, Pak saya itu. Ya sekitar 50 km dari Solo. Gak ngerti beneran sekolah Gibran itu kayak apa, saya nggak tahu. Dan jauh lebih objektif, kita coba terbuka saja tentang berbagai kemungkinan yang ada. Lah netizen plus 62 itu wes kaya detektif swasta kabeh itu. Semua cari-cari. Cari-cari bukti, cari-cari berita, data dan sebagainya, dan akan berusaha melacak dengan kemampuan masing-masing untuk membuktikan kebenaran informasi yang sekarang lagi ngetren, lagi viral dari Dr. Tifa itu. Jika merujuk pada rekam jejak resmi yang tercatat di biografi Gibran, itu ketika usai lulus dari SMP Negeri 1 Solo, yang lokasinya kalau tidak salah di Manahan Solo itu, dekat lapangan sepak bola itu. Gibran lalu melanjutkan ke Singapura. Nah, otomatis nek lulus SMP berarti kan ya ke SMA. Jadi SMA-nya ke Singapura itu. Nah, tepatnya itu di Orchid Park. Kenapa Dr. Tifa bilang Gibran sebenarnya nggak ke sana? Dia meragukan tiba-tiba ke Singapura. Nah, itu disebutkan oleh Dr. Tifa yang lulusan UGM juga itu. Sama dengan Jokowi. Dia itu setelah lulus dari SMP Negeri 1 melanjutkan ke SMA Santo Yosep Solo itu 2 tahun katanya. Menurut informasi, lalu pindah ke SMA Kristen Solo. Lah ini SMA Kristen Solo itu wakeh itu katanya. Banyak itu. Nggak tahu juga SMA Kristen yang mana. Loh kok rasisan tengah lulus di SMA Kristennya itu atau di SMA Santo Yosepnya itu. Satu hal yang harus Ngompoles ketahui, di Solo atau di Surakarta itu banyak sekolahan itu, baik Muslim dan non Muslim, ada sekolahan Katolik, Kristen, banyak itu, ada dari Muhammadiyah dan sebagainya. Orang Islam sekolah di sekolah non Muslim itu sudah biasa di Solo itu bukan yang aneh. Dan sebaliknya, Universitas Muslim yang di UMS, Universitas Muhammadiyah, banyak non-muslim yang kuliah di sana dan sebaliknya. Jangan disamakan di Jawa Timur atau di Kalimantan Selatan, Sumatera Barat misalnya. Nek orang muslim sekolah swasta pilihannya ya sekolah Islam itu. Di Solo awal tahun 2000-an, sekolah Islam masih sedikit waktu itu. Beda sama sekarang. Wah, kayak banget sekarang. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, nampaknya tadi juga penyampaian dari Om Gawad dan juga cuplikan dari Dr. Tifa yang nampaknya juga meragukan soal ijazah Gibran. Yang katanya Gibran sekolahnya berpindah-pindah, ya. Berpindah-pindah, jangan-jangan Gibran ini dulu nakal banget kali ya. Sampai sekolahnya berpindah-pindah atau ada alasan yang lainnya sehingga pindah-pindah kalau memang benar pindah gitu ya. Dan sekarang juga lagi gencar-gencarnya soal tuntutan dari purnawirawan TNI. Ada ratusan orang, para jenderal juga, yang menuntut untuk mengganti wakil presiden lewat MPR. Dan ada 8 tuntutan, dan yang mencolok yaitu tuntutan yang 8, yaitu mengganti wakil presiden. Atas dasar apa tuntutan itu disampaikan? Ya tentu mungkin mereka sudah memikirkannya, sudah dengan kajian-kajian ya, sehingga menyampaikan tuntutan-tuntutan yang dihasilkan dari forum purnawirawan TNI tersebut.
Nah, kemudian eh, kita menyadari bahwa akhir-akhir ini memang bukan akhir-akhir ini juga sih. Sejak awal munculnya nama Gibran sebagai cawapres sampai sekarang itu terus menjadi pusat perhatian. Nama Gibran terus dibahas dan dipersoalkan. Yang katanya Wapres Karbitan, Wapres Pelangap Longo, dan yang lebih tak kalah pentingnya ada salah satu akun yang diduga milik Gibran yaitu Kaskus Kuku Fafang yang di sana ya penyampaian posting-postingannya yang sangat tidak punya moral, tidak punya etika, dan itu ya masuk pada skandal-skandal juga yang menghina tokoh-tokoh nasional Indonesia dan yang lainnya. Ya, lalu kemudian soal ijazah palsu Pak Jokowi yang sampai saat ini terus dipersoalkan dan diperdebatkan. Ya, ada dari tadi yang sampaikan oleh Dr. Tifa, itu juga dari ilmu kedokteran menilai ijazah Jokowi yang tersebar di Google itu palsu. Kalau melihat dari foto-fotonya saja. Lalu kemudian ada pakar telematika Roy Suryo, ya lulusan UGM juga nih yang bertiga ya. Kemudian ada Bung Rismon juga pakar forensik, ya lulusan Jepang atau Jerman atau apa gitu ya. Lalu kemudian banyak juga sebetulnya yang meragukan keaslian ijazahnya Pak Jokowi, tapi yang lebih mencolok ya ketiga orang ini karena ini sangat lantang bersuara di media sosial dan bahkan di acara televisi ketika diundang ya, di podcast juga ya sangat lantang. Dan ini juga sudah dibawakan ke dalam ranah hukum ya. Kita lihat hasilnya seperti apa ke depan, apakah benar, asli ataupun palsu. Ya, itu saya ingin sekali menunggu kebenaran itu. Nah, kalau saya melihat di sini sudut pandang dari teman-teman kita misalnya, hei ternak-ternak Mulyono, matamu buka lebar-lebar, kupingmu buka lebar jadi otak cerdas. Jangan colon ya. Bantuin bapakmu Mulyono, suruh bawa ijazahnya ke Polda asli atau palsu. Bisanya peringis. Ya sebetulnya, jadi kalau kita mengatakan apa namanya ya, jangan buat gaduh lah gitu ya. Tunjukkan saja ijazahnya, udah clear sebetulnya. Simple saja teman-teman, yang ngapain harus ditunggu-tunggu. Apalagi kan ini kan sudah pernah dipersoalkan, sudah pernah dibawa juga ke ranah hukum 2 tahun yang lalu tuh kalau nggak salah ya, atau tahun berapa itu, saya lupa. Tapi belum ditunjukkan aslinya, ya. Yang sekarang juga dipersoalkan. Jadi wajar saja kita sebagai masyarakat Indonesia ya penasaran gitu. Ini beneran asli atau kagak nih? Kok kita belum pernah lihat? Gitu kan? Ya wajar-wajar saja kita bertanya tentang keaslian ijazah pemimpin kita. Dan kemudian dulu waktu menjabat sebagai presiden dan sekarang sudah tidak lagi menjabat presiden, ya malah digugat balik oleh Pak Jokowinya gitu ya. Bayar-bayar lawyer juga gitu ya. Padahal gampang banget, tinggal bawa aja ijazahnya udah ke pengadilan, ya udah tunjukin ini ijazah saya nih, perhatikan baik-baik nih, udah clear sebetulnya, gak ada soal gitu ya. Nah kemudian hati-hati rakyat Indonesia kena tipu keluarga Jokowi. Jokowi sudah merusak demokrasi dan tatanan bangsa Indonesia dengan segala cara dan memperkaya diri rakyat miskin. Ada kemungkinan Jokowi dan Gibran itu hanya dimanfaatkan oleh dalang-dalang yang ingin memeras kekayaan Indonesia. Lihat saja para pejabat tinggi yang getol membela Jokowi. Jokowi Gibran itulah dia dalangnya. Aku yakin netizen pasti pernah sekolah di semua tingkatan, kiranya bisa menilai mana orang yang terpelajar atau tidak. Semakin tinggi tingkatannya makin terpelajar dan tidak pelangap-pelongo kecuali sekolah di SLB apa nih? Apalagi sekelas di Singapura katanya ya, tamatan Singapura ya, luar negeri. Kok bisa seperti itu? Cara gaya ngomongnya aja pun kelihatan loh ya. Cara berpidato pun kelihatan. Cara menanggapi isu-isu publik
cara apa namanya berbicara lah gitu ya, memberikan respon terkait persoalan-persoalan yang terjadi ataupun kepada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa atau mungkin apa namanya teman-teman SMP ya, SMA ya dari Muhammadiyah, ya, pesantren dan lain sebagainya. Kita juga bisa menilai, oh ini kok kayak nggak sekolah gitu ya di luar negeri gitu ya. Kita aja yang sekolah di Indonesia mungkin apalagi yang sudah sekelas kuliah gitu ya, ya nggak mungkin gitu banget lah gitu ya. Apalagi sudah pernah menjabat sebagai wali kota Solo tuh. Nah, jadi ya bagaimana ketika Gibran dulu menjabat sebagai wali kota Solo? Apa yang sudah dilakukan di sana? Dan kemudian di mana yang katanya sekolahnya di luar negeri? Ya harusnya kalau di luar negeri ya bahasa Inggrisnya itu kita nggak ragukan lagi lah. Bagaimana mungkin dia bisa tinggal di sana kalau komunikasinya tidak bisa berbahasa Inggris? Kan itu yang menjadi pertanyaan kita. Ya mungkin teman-teman tahulah menilai sendiri lah ya. Mungkin itu sajalah dari saya. Saya minta maaf juga kalau ada penyampaian dan ucapan yang tidak menyenangkan. Ya memang kita juga ya bukan lebih pintar daripada beliau, tetapi ya sekelas wapres loh gitu ya. Kalau memang nggak sekiranya merasa nggak mampu ya udah mundur aja. Daripada tuntutan ke-8 itu terjadi benar-benar terjadi kan lebih tidak terhormat. Ya mending mundur saja, mundur jauh lebih mulia, jauh lebih terhormat dibandingkan dimundurkan gitu ya. Itu aja sih ya penyampaian video kali ini. Ya teman-teman nanti boleh silakan sampaikan pendapat Anda. Itu saja, kita akan bertemu di video selanjutnya. Salam dan sampai jumpa.